Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 4, yaitu tentang kegiatan mengalokasikan dana, yang disusun oleh 1. Anistri Lestari, 2. Dia Oliva, 3. Nanda Wahyu Dwi Ernawati, yang keempat Muhammad Imam Alif, yang kelima Solihatun, yang keenam Wildan Haris Rosidi. Pengertian pengalokasian dana. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya, pihak perbankan harus dapat memilih berbagai alternatif yang ada. Pengertian kredit dan pembiayaan. Dalam artian luas, kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa Latin, kredit berarti creder, artinya percaya. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang ataupun tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Misalnya, bank membiayai kredit dengan pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan dengan bank kreditor dengan nasabah penerima kredit debitur bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Unsur-unsur kredit. 1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dituang dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 3. Jangka. Waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang tertentu sesuai kesepakatan. Jangka waktu tersebut bisa jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang keempat yaitu resiko. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar resikonya, demikian juga sebaliknya. Yang kelima yaitu balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Yang selanjutnya adalah fungsi kredit. 1. Meningkatkan daya guna uang. 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3. Untuk meningkatkan daya guna barang. 4. Meningkatkan peredaran uang. Yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi. 6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi antara lain. 1. Dari segi kegunaan. Kredit investasi, kredit modal kerja. Yang kedua, dari segi tujuan kredit, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. 3. Dari segi jangka waktu. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. 4. Dari segi jaminan. Kredit dengan jaminan atau kredit tanpa jaminan. Yang kelima, dari sektor usaha, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, dan kredit pendidikan. Tujuan kredit. 1. Mencari keuntungan. Keuntungan di sini yaitu berupa bunga dan administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. 2. Membantu usaha nasabah. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat memperluas usahanya. Yang ketiga, membantu pemerintah, penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan oleh debitur, yaitu 1. Dengan jaminan. Jaminan berwujud, jaminan tidak berwujud, atau jaminan orang. Yang kedua, tanpa jaminan. Adalah bahwa takdir kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, biasanya diberikan perusahaan yang benar-benar valid dan profesional. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alif. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Biasanya, kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.
Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut. A. Karakter. Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. B. Capacity. Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. C. Kapital. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan atau neraca dan laporan rugi laba. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. E. Condition. Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Kemudian, penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut. 1. Personality. 2. Party. 3. Purpose. 4. Prospect. 5. Payment. 6. Profitability. 7. Protection. Aspek-aspek dalam penilaian kredit. 1. Aspek yuridis atau hukum. 2. Aspek pemasaran. 3. Aspek keuangan. 4. Aspek teknis dan operasi. 5. Aspek manajemen. 6. Aspek sosial ekonomi. 7. Aspek AMDAL. Prosedur dalam pembelian kredit. Pengajuan berkas-berkas. Penyelidikan berkas. Wawancara 1. On the spot. Wawancara 2. Keputusan kredit. Penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana. Kualitas kredit. Dalam praktiknya, banyaknya jumlah kredit yang disalurkan harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memperhatikan kualitas kredit. Bukan tidak mungkin kredit yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah. Oleh karena itu, dalam melepas kreditnya agar berkualitas, pihak perbankan perlu memperhatikan dua unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat peroleh laba, return. Artinya, jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. 2. Tingkat resiko, risk. Artinya, tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Kemacetan kredit. 1. Dari pihak perbankan. Artinya, dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. 2. Dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu A. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar. B. Adanya unsur tidak disengaja. Artinya, si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh, kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Teknik penyelesaian kredit macet. 1.
Scheduling, memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran. 2. Reconditioning, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti A. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. B. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. C. Penurunan suku bunga. D. Pembebasan bunga. 3. Restructuring. A. Dengan menambah jumlah kredit. B. Dengan menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik. Lanjutannya, kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang sebelumnya, rescheduling, reconditioning, restructuring. 5. Penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada suatu kata yang kurang bagus, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.